Baik, sebelum kita masuk yang lebih dalam, kita perlu tahu apa itu perencanaan. Perencanaan adalah fondasi dari setiap program kesehatan masyarakat yang sukses. Tanpa perencanaan yang matang, kita seperti berlayar tanpa kompas. Kita masuk yang pertama, yaitu pendahuluan. Menurut Hani Handoko, perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukan, kapan melakukannya, dan siapa yang melakukan. Menurut Billy Eggers, perencanaan adalah kemampuan untuk memilih satu kemungkinan dari berbagai kemungkinan yang tersedia dan yang dipandang paling tepat untuk mencapai tujuan. Kita masuk yang berikut, ada urgensi dan manfaat perencanaan. Yang pertama ada protective benefit, yaitu perencanaan membantu kita menghindari kesalahan dan memastikan sumber daya digunakan secara efisien. Yang kedua ada positive benefit, yaitu dengan perencanaan yang baik kita dapat meningkatkan peluang keberhasilan program dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga manfaat. Yang pertama pedoman pelaksanaan dan evaluasi, yaitu rencana program menjadi acuan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi hasil. Yang kedua memudahkan koordinasi, yaitu semua pihak yang terlibat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga penetapan tanggung jawab, yaitu setiap anggota tim memiliki tugas yang jelas dan terukur. Kita masuk ke slide yang berikutnya, yaitu konsep lama dan baru. Konsep lama bersifat naluriah dan spontan, yaitu dulu perencanaan seringkali dilakukan secara ad hoc tanpa data yang memadahi. Yang kedua, peramalan subjektif. Nah, peramalan subjektif adalah keputusan diambil berdasarkan pengalaman masa lalu tanpa analisis yang mendalam. Konsep yang baru yaitu yang pertama, mobilitas data. Nah, mobilitas data adalah perencanaan modern didasarkan pada data dan informasi yang akurat. Yang kedua, organisasi sumber daya. Nah, organisasi sumber daya yaitu sumber daya diatur secara efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, disengajai. Yang keempat, sistematik dan objektif, yaitu proses perencanaan dilakukan secara terstruktur dan berdasarkan bukti. Kita masuk yang berikutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan atau kunci sukses perencanaan. Yang pertama, perilaku individu dan organisasi. Contohnya, budaya organisasi yang mendukung inovasi dan kolaborasi. Yang kedua, motivasi individu dan organisasi. Contohnya itu tim yang termotivasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada kecapakatan individu dan organisasi, yaitu contohnya seperti kemampuan analisis data, komunikasi, dan manajemen proyek. Yang keempat ada adaptasi terhadap perubahan. Adaptasi terhadap perubahan contohnya fleksibilitas untuk menyesuaikan rencana jika ada perubahan situasi atau kebutuhan. Kita masuk ke slide yang berikutnya, yaitu siklus pemecahan masalah atau problem solving cycle. Ini adalah gambar diagram alur problem solving cycle, dimulai dari analisis situasi, identifikasi masalah, prioritas masalah, tujuan, alternatif pemecahan, pelaksanaan dan penggerakan, rencana operasional, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian. Kita lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu penjelasan tentang siklus pemecahan masalah atau PSC. Yang pertama, analisis situasi, yaitu mengumpulkan data tentang prevalensi penyakit, faktor risiko, dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, identifikasi masalah, yaitu menentukan masalah utama yang perlu diatasi di suatu wilayah. Yang ketiga, prioritas masalah, yaitu memprioritaskan penanganan masalah karena dampaknya yang besar terhadap kesehatan masyarakat. Keempat, tujuan, yaitu menurunkan angka kasus penyakit sebesar persentase tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, alternatif pemecahan, yaitu meningkatkan program screening, memberikan pengobatan yang efektif, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang keenam, pelaksanaan dan penggerakan, yaitu meluncurkan kampanye, memberikan pelatihan, dan mendistribusikan obat-obatan. Yang
7. Rencana operasional, yaitu menyusun jadwal kegiatan, menentukan anggaran, dan menugaskan tanggung jawab. Yang ke-8, pemantauan, yaitu melacak jumlah orang yang di-screening, diobati, dan disembuh dari penyakit. Yang ke-9, evaluasi, yaitu menilai apakah program berhasil mencapai target. Yang ke-10, pengawasan dan pengendalian, yaitu melakukan audit dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Kita masuk ke slide yang berikutnya, yaitu pendekatan integral dan komprehensif. Yaitu pendekatan integral dan komprehensif berarti mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kita masuk ke slide yang berikut adalah roadmap atau pengembangan program. Diagram alurnya yaitu analisis kebutuhan. Kita masuk ke slide yang berikutnya, yaitu roadmap atau pengembangan program. Ini adalah jalan menuju program kesehatan yang sukses. Diagram alur dimulai dari analisis kebutuhan, penetapan tujuan, perencanaan intervensi, implementasi program, evaluasi hasil, dan diseminasi temuan. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Perencanaan adalah investasi yang sangat berharga untuk masa depan kesehatan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, kita dapat mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan efektivitas program, dan mencapai tujuan kesehatan yang